Destinasi selanjutnya itu adalah Gunung Tigukur. Tapi kalau misalkan sekarang kan jam 1 lebih, kalau misalkan waktunya di atas waktu yang ditentukan, kita langsung aja ke puncak besar Malabar langsung. Jangan ke Tigukur dulu. Kita sampai di Malabar 2 di ketinggian 2321 mdpl. Dan tadi perjalanan dari Malabar 3 itu paling cuma 5 menit karena emang dekat. Tadi ada satu turunan dan satu tanjakan aja, emang dekat. Jadi kayaknya sekarang kita mau langsung ke Paseban aja biar mempersingkat waktu. Kalau dibilang nggak kemalaman, udah pasti kita bakal kemalaman. Kita nyampe base camp yang apa, Puncak Diunghun itu pasti kita bakal malam. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Ini udah jam 10, udah hampir siang. Jadi hari ini kita mau explore pegunungan Malabar. Betul. Jadi sekarang rutenya mana aja? Malabar 6, Malabar 5, Gunung Tigukur, puncak besar Malabar, turun ke Lembahan. 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Iya. Dia dipersingkat aja. Jangan ke 6. Oh iya kan? 6 lu boleh, 6 juga. Oh iya, gitu. Jadi sekarang kita start dari Puntang. Ini kita udah masuk sebenarnya, kita nggak opening di bawah. Kita udah masuk, ini pertigaan ke sebelah kanan saya, ke Curug Siliwangi. Sekarang kita ngambil ke arah kiri, ke atas sana. Yuk, semoga perjalanan kita lancar. Kita berdoa dulu. Mau dipimpin doa apa, Ustadz? Oke teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas pendakian, alangkah baiknya kita melakukan Berdoa dulu. Terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gareng sing adventure. Gas kuy. Diulang kalau urah tuh jadi ya. Gareng sing adventure. Gas kuy. Gas ke. Ya, tak. Di sini ya. Oke teman-teman, sebelum kalian nonton videonya lebih jauh, saya mau disclaimer dulu kalau video ini tuh tidak untuk kalian tiru karena cukup beresiko. Kita tahu ini bukan sesuatu yang baik, bukan untuk dicontoh. Tapi apa ya? Ya kita kesini berangkat udah prepare, udah well prepare, udah dari segi peralatan, dari segi safety kita udah aman insya Allah. Kita udah bawa kayak maps, udah berlapis-lapis, udah ngerekord, kita udah download file GPX. Pokoknya insya Allah aman. Tapi ya itu tadi buat kalian yang memang cuma sekedar iseng-iseng mau nyoba kesini, mending gak usah ya, karena emang stresnya nggak jelas. Saya pita merah. Hah? Saya pita merah. Oh iya. Jadi mungkin nanti setelah masuk ke dalam kita bakal nerabas atau nebas hutan gitu buat bikin jalan. So far sejauh ini masih lumayan kelihatan cukup jelas karena ini juga masih kayak semacam kebun pinus ya ini, Lita pinus ya? Ya, pinus. Oke. Pinus apa cemara sih? Pinus. Pinus. Siap, ngerekor siap. Oke. Kenapa guys? Bisa meninggalin kita? Oh teman-teman, kalian kenal kan? Harusnya kenal Dengan bocah satu ini. bocah yang sudah SMA sekarang. Dulu masih SMP. 3 tahun, hampir 3 tahun yang lalu. Akhirnya sekarang baru bisa nongol lagi di channel kita. Buat teman-teman yang belum tahu, kenalin, silakan. Oke, jadi saya Fazil Adventure. Buat kalian yang belum tahu, terakhir itu kita trip bareng tuh 2021 dan sekarang udah mau 2024.
Udah hampir mau 3 tahun yang lalu. Lumayan cukup lama. Waktu itu kalau nggak salah masih kelas 7 kelas 1 SMP, sekarang udah 1 SMA. Pokoknya mantap. Dan ini tuh ikut trip ini benar-benar ngedadak, hamin beberapa jam ini. Beberapa jam, bukan hamin 1, hamin 2, hamin beberapa jam. Ini hamin beberapa jam. Saking nekatnya langsung pesen travel. Ya. Oke lah, pokoknya gimana kelanjutannya nanti kita bincang-bincang lagi. Ya, oke. Well, gereng senggen. Gaskeun. Hah? Kan pemancar. Iya, sama. Apa gunung apa? Jangan terlalu keras. Ini kabel Pemancar. pemancarnya itu kan radio di bawah teh. Jadi kabel Yang tadi tempat kita opening itu bekas stasiun ya bekas stasiun. radio Malabar. Terus si kabelnya itu di puncak Mega nyambung ke Gunung Pit. Ada kabel tengah-tengah ke bawah langsung ke radio. Makanya ini sekarang jalannya ini jalannya tangga sebenarnya lumayan cukup jelas. Kalau pas tadi di awal-awal emang lebas, cuma sekarang udah lumayan jelas. Dan saya juga baru tahu kalau di puncak Mega itu ada beberapa bak penampungan air, bekas penampungan air. Saya baru tahu kemarin waktu ke Mega via Awi Poleng. Di sana tuh ada yang kita ngelihat sih ada dua bekas bak penampungan air. Yang jadi pertanyaan, dulu gimana bawa semennya ke atas? Wah, jalurnya ketutupan guys. Ada pohon tumbang. Gitu. Jadi sekarang tuh berkabut. Semoga aja nggak turun hujan. Sebenarnya dari pas bangun tidur udah underestimate karena udah turun gerimis. Tapi pas menjelang jam 7 jam 8 itu lumayan tuh. Walaupun nggak bener-bener clear. Jadi emang pas berangkat dari rumah pun cuaca emang udah kayak gini. Apalagi sekarang udah masuk hutan. Ya gini, kabut. Foggy. Apa sih istilahnya? What the hell? Tanyakan apa ini guys? Keren. Wah. Sampling. Tanjakan kira para dingin. Oke, kita sudah jalan sekitar 500 meter ya dari start tadi kita pendakian dari warung-warung ke puncak, tarik lurus sekitar 1.300 meteran lagi. Can I see? Ini di ketinggian 1.500 mdpl. Puncaknya itu di ketinggian 2.200, ketinggian 2000-an, 2000 lebihan. Suatu gereng senggeni lah. Ini puncak Gunung Tet, ini Halimun. Ini kita ke sini. Oh iya benar, banyak nanti kukur sebelah ini. Nah, terus. Jadi kalau di atasnya itu landai jalannya. Tak palen. Nonton. Anjir. Tak palen nonton mah. Gak gerusukan. Teman-teman bisa dengarkan. Ini bukan sound effect ya. Ini suara burungnya, suara burung asli. Ini pertanda hutan ini masih cukup terjaga. Walaupun barusan di bawah kita nemuin bekas-bekas ya itu yang nyari burung kayak yang pasang jaring gitu. Tapi ya alhamdulillah sih kayaknya masih banyak. Makanya
kita masih dengar suara burung dengan jelas. Guys, setelah sekian lama gak naik gunung, sekalinya diajak naik gunung. Wah, ini Setengahnya Argopuro. setengahnya Argopuro, dan bahkan ini setengah dari perjalanan aja belum. Seperempat juga belum. Dari tadi ngerasa udah jauh jalan tuh ya. Iya. Cuman pas lihat maps, ya paling naik 1 cm kalau di mapsnya tuh. Jadi masih panjang. Cuman ya, enjoy your life aja. Anjay. Saya juga enjoy guys. Sekarang ada asisten host, jadi nggak akan banyak ngomong. Mantap. Ini tuh bekas masang jaring ya, yang gini tuh. Nih, ini bekas masang jaring. Ada tiang, ada tiang. Nih, sayang sekali ya. Banyak burung, jadinya para pemburu pada kesini nih. Pasang jaring ya di sini. Pasang jaring. Kacaunya. Kacau. Padahal kan di atas ada segar alam. Ya, jangan diturutin. Ya, Bukan dari gitu. atas ya, tapi di bawah juga ini. Tapi dua juga ada. Tapi kita kan nggak niatnya buat merusak atau apa ya. Kita cuma lewat doang. Jadi insya Allah aman. Gaskeun. Berhubung perut udah mulai mengoet, kita harus mengeluarkan ganjal. Jadi tadi sebelum berangkat saya bikin roti bakar. Rotinya dibakar, bakarnya di roti. Ayo guys, Look at this. Gigitan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Gak enak. Ya. Jangan cuma nonton, kasihan. Di balik layar. Makan roti guys. Ini gimana ini? Sorry ini bungkusnya pakai gini, tadi mau diadain Tupperware, cuman nggak muat dan malas bawa pulang lagi. Kalau ini kan tinggal wak masukin tas, bisa aman. Mantap. Nih tengah jalur makan roti itu saya sebuah nikmat yang gimana gitu. Walaupun cuma roti tapi wah ini berenergi banget pokoknya. Sambil istirahat dulu. Siap. Ini gimana ya? Mantap. Tuh, ikutin Pak Ustadz kalau makan, duduk. Oh iya. Lap. Gusti, ya punten gitu. Wah, itu. Lanjut makan, guys. Salak hutan. Ini bisa dimakan ini. Cobain. Nih. Testimoni. Yes. Bisa dimakan kah? Bisa dimakan ini. Kita cobain aja. Kalau nggak bisa paling beracun ya. Tapi ini lumayan lah buat seger-seger ke mulut. Penghilang dahaga. Liatin. Bisa disangka cuma gimmick. Asam tapi jadi segar ke mulut. Jeung cakang na. Ablahu. Biar kenyang. Biar kenyang. Guys, orang tuh aturan dalamnya doang, dia sama cangkangnya sama kulitnya. Astagfirullahaladzim. Kita bakal buat di jalan. Yuk, jalan lagi yuk. Pakai naon? Oke guys. Gimana Sep?
manyiwe atabulirirwa obusimba bwende. Teman-teman, untuk tanjakannya kayaknya udah mulai habis nih. Sekarang jalannya udah mulai datar, bahkan cenderung turun. Tapi kita belum sampai ke puncak satu. Puncak satu tuh puncak apa, Kang? Puncak pertama tuh Tikukur ya? Puncak Tikukur kita belum sampai. Dan omong-omong sekarang udah mulai turun hujan. Udah dari tadi sebenarnya udah mulai turun hujan. Tadi sempet gerimis bentar, cuman udah gitu ngilang lagi. Nah sekarang udah mulai gerimis lagi. Lumayan guys. Jalurnya bikin sakit badan guys. Banyak Sini bener gak ya? Coba lihat maps dulu dong. lihat guys jalurnya. Wow, benar-benar plus harus ekstra hati-hati sih ini jalur. Kalimantan vibes. Wah, ini Kalimantan vibes. Ini Selama semoga mendaki ngerasa paling parah tuh Pangrango, tapi ternyata ada yang lebih. ini wah ini 180 derajat lebih parah dari Pangrango. Seriusan. Maset? Ke sana. Gimana ini? Sana. Ini ada pagar. Terus. Hujan sama kabut. Ini mah kabut sih kayaknya, bukan hujan. Belum. Aduh. Kok turunnya ekstrim gini ya? Coba kita lihat maps dulu ya. Takutnya salah. Tadi tapi di ke atas tadi nggak ada. Takutnya salah melipir. Enggak, sama kok. Aman. Sama. Iya. Tapi masih jalur sih. Masih jalur sih, cuman ini agak aneh turun ke bawah gitu. Oke. Cuma melipir ke ini. Kita nggak naik ke atas punggungannya, tapi melipir di samping punggungannya. Destinasi selanjutnya itu adalah Gunung Tikukur. Tapi kalau misalkan sekarang kan jam 1 lebih, kalau misalkan waktunya lebih di atas waktu yang ditentukan, kita langsung aja ke Puncak Besar Malabar langsung. Jangan ke Tikukur dulu. Ini ketemu punggungan lagi nih. Sip. Mantap. Lihat sampai nunduk-nunduk. Ya guys, siga jalur gening. Hah? Siga jalur ke sana. Kecil itu. Kemana? Aduh. Nih, kabutnya makin tebal, terus hujannya juga makin deras. Kayaknya bentar lagi kita langsung pasang raincoat aja deh. Di tengah dahaga yang sangat tupai guys. Nih, nemu arben. Dari tadi kita banyak nemuin arben ya. Ini beri-berian. Gue makan sendiri aja dah, yang lain gak usah dikasih. Asam euy. Iya. Karena gak ngasih yang lain. Ini treknya seasik ini. Vibes-nya. Hah? Arben? Kan gue yang panen duluan sebelum kalian. Iya, tahu. Di hujannya kayaknya memang udah beneran hujan. Kita udah mulai pasang raincoat. Kita sama hijau, 3 hijau, 1 orange. Ini yang warna orange kepala sukunya tuh. Kita sebagai pengawal warna hijau. Ini nyaru sama pohon, ini sama daun-daun. Warnanya. Kepala sukunya tuh beda sendiri. Keren.
Jadi sekarang si konturnya udah mulai nanjak lagi. Aromanya kita akan segera sampai ke puncak Tikukur, semoga, bismillah. Karena kita udah jalan berapa jam ini. Allahu Akbar. Teman-teman, kita jalan gak tahu udah berapa kilometer dan gak tahu udah berapa jam. Kayaknya sekarang udah lebih dari jam 3 sore. Kita baru sampai di puncak Gunung Simpang. Ini bahkan kita belum sampai ke puncak besar Malabar. Kayaknya masih lumayan jauh. Nggak tahu dah perjalanan kita kali ini. Kita padahal jalan standar ya. Nggak yang emang agak nyantai sih. Karena emang yang berat di awal tadi sih. Yang nanjaknya itu jaraknya panjang banget. Terus emang kemiringannya cukup vertikal. Bukan cukup, emang vertikal banget. Berapa? 400 meteran. 0,49 berarti 500 meter lagi ke puncak Mega. Ini baterai habis. Sekarang pukul 15.29 atau setengah 4 sore. Ternyata udah lumayan lama juga kita trekking. Udah berapa jam? 6 kayaknya. Ya, 6 enggak 5 jam. Iya, 5 jam 51 menit, udah hampir 6 jam. Jadi sekarang kita posisi lagi ada di pertigaan. Ke sebelah kanan saya ke puncak besar, sementara ke sebelah kiri langsung ke Paseban. Jadi karena rencana awal kita kan memang mau turun lintas ke sampai puncak Malabar 1 atau puncak Jungun. Jadi yang rencana awal kita mau ke puncak besar dulu, karena dia lihat dari kontur maps kalau ke puncak besar dulu tuh dari sini turun dulu, naik lagi, dan memang secara jarak agak jauh, jadi agak muter dia. Jadi kayaknya sekarang kita mau langsung ke Paseban aja biar mempersingkat waktu. Kalau dibilang nggak kemalaman, udah pasti kita bakal kemalaman. Kita nyampe base camp yang apa, puncak Jungun itu pasti kita bakal malam. Makanya kita nggak usah ke puncak Malabar dulu, kita langsung ke Paseban. Nantinya kita ke mana? Ke 5-4 juga enggak ya? Karena ke puncak 5 sama 4 itu kita harus belok dulu dari trek ya. Jadi nggak kelewatin pas di trek itu. Makanya ke 5, ke 4 kita batal juga, apalagi ke 6. Jadi paling nanti yang bakal kelewatin itu 3, 2, 1 udah langsung turun. Gitu aja. Karena kita udah terlalu sore. Dilanjut. Akhirnya kita sampai. Ini masih jauh. Kita sekarang sampai di pertigaan Suplus Junction 2. Jadi pertigaan ke sebelah kiri saya ke Datar Bedah, ke sebelah kanan saya ke Suplus Junction 1. Lalu nanti kita akan belok kiri lagi menuju
Malabar 321. Kalau ke kanannya itu yaitu balik lagi ke puncak Malabar. Kita sekarang mau rehat dulu di sini, mau Kang Ludi mau sholat juga karena sekarang udah jam 4 sore, udah pukul 16.08 pukul 16.08 dan kita udah trekking di 7 jam 41 menit, sorry di 6 jam 30 menit. Jaraknya 7,41 km. Lumayan, kita perjalanan masih jauh dan ini cuaca memang kayak gini. Ini sebenarnya udah nggak hujan, ini sisa-sisa dari hujan tadi yang masih nyisa di antara pepohonan dedaunan. Makanya kita masih pakai raincoat karena udara lumayan dingin juga. Kita rehat dulu, mungkin sekitar 10 menit baru kita jalan lagi ke sini nih. Ke atas. Kita barusan datang dari arah sini dan yang sana Ke sini itu ke arah ini, ke arah mata air Curug Siliwangi. bukan datar peda yang kita Yang di bawah puncak besar bukan? Bukan. Beda lagi. oke itu aja. Ya Allah, segininya ya kita nyari apa sih yang kita cari? Nyari bagong ke Kepanggih. Bagong cina. Aduh, jam berapa sekarang? Malah lupa melihat jam. 17.12, jam 5 lebih. Kita baru sampai di puncak Malabar 3. Konon katanya nih ya, dari 3 ke 2 deket, 2 ke 1 lumayan deket, cuman nanti bakal ketemu tanjakan. Tapi berhubung fisik kita udah segini lemahnya, kita mau istirahat dulu. Mau kebetulan masih punya cemilan, masih ada buah sama roti, cuman buahnya kita simpan buat stok nanti karena perjalanan masih cukup jauh. Jadi sekarang ya kita makan roti aja. Ini sebelum saya lupa ya, karena nanti pas closing takutnya di pemukiman crowded, banyak apa namanya, iya banyak polusi suara. Jadi saya pengen ngasih tahu ke kalian teman bi yang nonton video ini, menurut saya kalian nggak ada alasan buat naik ke sini kayak kita sekarang. Kecuali kalau kalian cuma mau ngetes kekuatan kaki kalian. Ya karena yang pertama, orang-orang kan naik gunung kebanyakan yang dicari cuma view. Kalau saya, kalau teman-teman kita ini memang udah tahu karena sebelumnya udah pernah kesini juga, jadi udah tahu resiko kalau naik ke gunung ini kita nggak bakal dapat view, kita cuma cari pengalaman aja. Yaitu kalau buat kalian yang mau kesini nyari view, dipastikan kalian nggak akan dapat karena puncaknya cuma pepohonan. Dan kenapa saya ngerekod videonya di mode hyperlapse gitu, biar saya tetap bisa ngasih gambaran ke kalian tapi dalam mode cepet gitu. Makanya dari tadi saya ngerekod videonya dalam mode hyperlapse. Terus kalau seumpama nih kalian ada yang kekeh mau kesini, mau nyobain lah, nyari pengalaman juga,
kalian harus prepare banget dari segi pengaman, peralatan, logistik. Pokoknya semuanya harus disiapin sesafety mungkin. Kayak contohnya kita untuk pengaman maps ya, kita pakai beberapa aplikasi. Saya record di jam tangan yang mana itu ada fitur trackbacknya. Itu yang pertama. Yang kedua saya pakai aplikasi apa sih namanya, Osman, yang buat ngebaca GPX. Jadi kita tinggal ngikutin rute yang udah ditunjukin sama si ini kayak gini nih. Saya kasih lihat ke kalian. Kayaknya nggak akan kelihatan ya. Ya kayak gini lah kurang lebih. Ini namanya aplikasinya Osman. Ini yang kedua, aplikasi yang kedua. Ketiga, Kang Dudi record relief, sama dia pasang Aurux Maps yang mana itu adalah peta offline yang sebelum kita berangkat kita download dulu. Fajil dia record di Strava juga. Jadi ada berapa gadget yang record untuk pengaman kalau seumpama kita lost track. Jadi ya itu dari segi pengaman apa kan bawa makanan. Ya itu pertama yang tadi dari segi pengaman ini jalur. Yang kedua bawa makanan dipastikan cukup karena perjalanan bakal sangat jauh, kurang lebih sekitar 20 km. Setelah itu kalian harus bawa senjata tajam ya buat jaga-jaga. Kita masing-masing, saya bawa pisau, bawa golok, bawa pisau, bawa golok, jadi 2 pisau 2 golok. Karena hutan ini juga lumayan masih ya begitulah. Apa? Oh lampu, iya, lampu. Dari segi lampu ya satu lagi, kita tuh dia bawa 2 headlamp, dia bawa 1 headlamp sama 2 lampu ya. Iya, 1 headlamp, 1 lampu sama 1 senter. Dia bawa 1 senter doang, 1 senter doang. Iya, saya bawa 2 headlamp ya gitu untuk pengaman. Karena kita tahu kita trekking bakal lama, kita sampai base camp bakal kemalaman, jadi kita bawa peralatan sesafety mungkin. Itu pesan dari saya. Ponco juga jangan lupa dong. Ponco juga jangan lupa dari Daulagiri. Ya, ini nih. Selain ini udah 5 menit guys. Selain nahan kita dari hujan juga nih ya Ponco Daulagiri, tapi nahan kita juga dari dingin. Bener banget. Nahan kita dari ranting-ranting tajam yang berduri juga, itu nahan badan dan ini kuat banget, nggak ada satupun yang sobek. Iya, kuat banget. Jadi kita kan kehujanan, tadi sempat kita lepas si raincoatnya pada saat break. Dan itu kita kedinginan, asli kedinginan banget, dan ketika dipakai lagi nyaman lagi, hangat lagi. Makanya ini walaupun udah nggak hujan kita tetap pakai. 5 menit guys, orang-orang pada bosen lihat nonton kita. Oke teman-teman, setelah perjalanan tadi dari Malabar 3 kita sampai di Malabar 2 di ketinggian 2321 mdpl. Dan tadi perjalanan dari Malabar 3 itu paling cuma 5 menit karena emang dekat. Tadi ada 1 turunan dan 1 tanjakan aja, emang dekat. Dan sekarang mungkin karena udah mau jam 6 juga, kita mau langsung siap-siap berangkat lagi. Oke, biar gak lama lagi kita berangkat dan siap-siap pakai headlamp.
Oke teman-teman, sekarang jam setengah 7 dan udah makin gelap juga. Alhamdulillah kita udah sampai di puncak Junghun atau Puncak Gunung Malabar Ipis. 1. Ya, puncak Malabar 1, yaitu Gunung Ipis di ketinggian 2296 mdpl. Dan dari sini kita bakal langsung turun ya, udah nggak ada puncak lagi kan. Ini puncak terakhir kita hari ini, dan wow, perjalanan yang sangat-sangat melelahkan, tapi benar-benar pengalaman yang pokoknya ini suatu pengalaman yang harus disimpan untuk kedepannya. Pokoknya sekarang kita mau fokus buat jalan turunnya. Oke, see you di bawah. Jam 8:48 atau hampir jam 9 malam kita baru sampai base camp. Alhamdulillah perjalanan kita lancar. Tadi turun dari puncak Junghun ke sini tuh berarti kurang lebih sekitar 1,5 jam. Lumayan cepat, kita cuma istirahat 1 kali doang di pos 1. Jadi dari atas tuh sampai pos 1 kita nggak ada istirahat sama sekali. Kita tahan. Dan dengan berakhirnya kita sampai, sebetulnya ini bukan base camp ya, tapi biasanya kita kalau mau naik ke puncak Junghun itu biasa kita nitip kendaraan atau istirahat tuh di sini. Di sini tuh belum ada base camp resmi. Oke, dengan sampainya kita di sini maka akan berakhir juga untuk trip pendakian kita ke puncak Gunungan Malabar. Dari Malabar berapa tadi? nggak ada yang tuntas. Malabar 6 enggak, 5 enggak, cuma yang kita lewatin mungkin 3, 2, 1 itu aja sih. Selebihnya ada beberapa puncak yang kita lewatin. Mungkin segitu aja. Akhir kata kita berempat undur diri pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia. Makasih teman di. Dadah. Kita PR sekarang pulangnya gimana?